Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, yaitu Baidowi Farm. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang kandang di desa ya. Di desa itu tempat lahir saya ya teman-teman. Di desa dan di gunung, cukup di atas gunung juga ini, kalau dikatakan bisa seperti itulah. Ini kandangnya itu kandang yang sangat tradisional sekali ya teman-teman ya. Sambil kita lihat, sambil kita jalan di sini, kandangnya itu sangat tradisional sekali, dimana kandangnya itu kenapa saya bilang di sini kandangnya sangat tradisional sekali, yaitu kandangnya ini di sini nggak ada yang permanen ya teman-teman ya. Nggak ada yang permanen, kandangnya ya kita di sini dibuat dengan ya kayak gini ya, bambu gitu aja, terus alasnya alas bambu kayak gitu aja ya, kayak gitu. Kandangnya itu di sini itu maksudnya di lokasi ini ya teman-teman ya, di lokasi sepanjang ini itu kandangnya itu sudah berpuluh-puluh tahun ya, sudah berpuluh-puluh tahun, maksudnya mulai dari saya kecil di sini. Maksudnya kecilnya itu mulai saya dari umur, seingat saya ya, itu mulai dari umur SD, umur 7 tahun itu sudah ada kandang di sini. Sampai saya sekarang umur berapa ya? Umur 30 tahun di sini, berarti ya kurang lebih umurnya sekian ya umur. Berarti kandang di sini itu sekitar umurnya sudah sekitar 30 tahunan lah di sini gitu loh. Nah, yang kami kita ulas di sini ya kandangnya para pencetak pedet ya teman-teman ya. Pencetak pedet pencetak pedet, yaitu mulai dari dulu turun temurun di sini ya. Cuman ya kita nggak kelihatan sapinya ya, nggak bertambah kayak gitu ya, ndak. Di sini tuh tidak bisa ya teman-teman untuk menambah misalnya kita punya sapi indukan lah ya. Terus setelah itu kita punya anak sapi itu punya anak ya nantinya ya. Di situ mau dipelihara sampai terus-terusan ditambah kayak gitu ya. Dipelihara, anaknya dipelihara, terus setelah itu punya anak lagi, dipelihara lagi, itu nggak bisa di sini. Karena di sini itu uniknya itu kandang di sini ya, kan di sini satu petak di situ ya. Ini miliknya satu orang, maksudnya perorangan kayak gitu loh, punya jatah sendiri maksudnya. Kandang ini satu kayak gini ya, kandang kayak gini itu milik satu orang ya. Nanti kalau misalkan punya anak, nanti anaknya itu kalau nggak dijual ya nanti diangonkan sama orang lain, jadi bukan di kandang di sini kayak gitu loh maksudnya. Jadi contoh yang kedua di sini, ini kandang satu lagi itu kandangnya punya orang lain kayak gitu, punya orang lain. Jadi di sini itu tidak bisa, kalau di sini tuh tidak bisa untuk menambah populasi dengan sapi yang lebih dari 2 kayak gitu, nggak bisa teman-teman ya. Otomatis nantinya ketika sapi-sapi tersebut nantinya sudah punya anak ya, nanti kalau nggak dijual entah dijadikan apa kayak gitu, beli apa kayak gitu ya, entah dibeli lahan, dibuat bedelin rumah, atau beli kendaraan kayak itu ya. Ya bisanya kayak gitu. Soalnya kayak gini, contoh nih kayak kemarin ini di channel sebelumnya, di video sebelumnya punya saya itu, di sini kan ada 2 nih, ada 2 sapi. Contoh nih, ada 2 sapi di sini, satu di sini tempatnya, satu di sini. Kemarin itu saya beli satu
satu sapi jantan ditempatkan di sini teman-teman, ditempatkan di sini. Itu di longlongannya di sini, di longlongan di jaraknya antara kandang satu sama kandang punya orang lain itu ya, di sebelahnya di sini. Itu saya beli lagi satunya. Nah, itu masih bisa kayak gitu. Tetapi ketika si indukan ini kemarin itu punya anak, akhirnya itu tidak bisa sudah. Jadi yang kemarin yang saya beli itu akhirnya mau tidak mau ya harus dikeluarkan, maksudnya harus dijual karena sudah tempatnya ndak ada, karena yang ini sudah punya anak, sapi yang ini yang punya anak sudah, ini anaknya teman-teman ya. Ini tuh lagi tidur nih. Ini anaknya. Nah, karena sudah punya anak, akhirnya tempatnya ini nggak cukup ya, nggak cukup. Akhirnya sapi yang kemarin, sapi yang di video sebelumnya itu kita jual, akhirnya buat tempatin yang ini, mengalah akhirnya, karena ini ada sapi kecil yang lahir kayak gitu. Jadi itu kita jual. Jadi semua di sini yang punya kandang di situ, semua di sini itu nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa untuk nambah populasi, itu nggak bisa. Ketika punya sudah satu pasang sapi di sini, terus sapi tersebut punya anak, itu otomatis nanti anaknya harus dijual kayak gitu. Nah ini sapi di kandang sebelahnya kayak gitu, di kandang sebelahnya yang tadi itu. Jadi contohnya seperti itu. Dan uniknya di sini itu kandang itu berpuluh-puluh tahun di sini, lahan alhamdulillah itu lahan itu tidak bayar ya teman-teman ya. Maksudnya di sini itu lokasi tanah di sini itu punya leluhur lah, punya nenek moyang lah ya, punya nenek moyang di sini orang tua kita ya, orang tua kami di sini itu punya lahan ini, yang dulunya itu lahan memang pekarangan, nggak ditanami apa-apa, kayak cuman lahan kering terus nggak bermanfaat apa-apa kayak gitu. Akhirnya si lahan ini nanti dibuatlah kandang sapi, dibuat sekat-sekat kayak gini teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau dihitung nyewa gitu ya, kita sewa gitu per tahunnya katakan 1 juta gitu aja lah ya. 1 juta itu misalkan kita buat angon si babon kayak gini ya, babon jumbo kayak gini ya, itu tiap tahun itu bisa beranak 1 kali. Katakan di sini sudah 30 tahun, bayangkan sudah berarti 30 anak, 30 pedet sudah dilahirkan dari 1 induk kayak gitu. 1 induk itu pun kalau 1 orang punya 1 sapi. Kalau misalkan punya 2 sapi di sini, 1 kandang tuh itu diisi 2, otomatis tiap bulan, tiap tahunnya itu sudah bisa keluar 2 anakan sapi. Nah kebetulan di sini itu lahannya tidak bayar, tidak menyewa teman-teman, kayak gitu. Jadi sangat untung lah, jadi kayak gitu. Jadi nggak ada biaya yang untuk dikeluarkan untuk menyewa lahan, untuk dibangun kandang kayak gitu di sini. Nggak ada. Jadi otomatis kalau dibilang untung ya untung sekali, karena apa, lahannya ya tidak nyewa, terus bangun kandangnya juga nggak permanen, cuman kayak gini aja. Cuman hasil padetnya ya kayak gini nih, hasil padetnya ya kayak gini nih, kayak gini nih. Silau ya, karena ini jamnya jam 12 siang ya teman-teman, jadi kayak videonya agak silau. Nah kayak gini, ini kelihatan nih kayak gini.
Tapi untuk kandangnya kayak gini nih. Jadi semuanya di sini isinya dua-dua ya. Itu. Dua-dua di sini. Ini dua sama anaknya. Terus yang ini juga dua, yang ini. Terus yang ini punya Pak D saya ya. Ini dua. Sapinya yang ini teman-teman. Sapinya yang ini dua. Terus sebelahnya juga dua. Dua sama anaknya yang ini dua. Terus ke sana itu dua-dua. Jadi ini punya orang sudah, maksudnya punya orang satu kandang itu satu orang kayak gitu, punya sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi baik, begitu aja untuk kesempatan video kali ini. Bagi yang belum subscribe ya teman-teman, minta tolong di subscribe ya, biar channel saya ini semakin berkembang dan saya juga semakin bersemangat untuk memberikan video-video untuk selanjutnya. Bagi yang belum subscribe ya di subscribe, dan jangan lupa di komen juga ya, di komen di dalam mungkin ada masukan apa-apa tentang kayak gini, mungkin kandangnya kurang kayak gini ya, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Baik, begitu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.